Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Fadilah Fidiala SPD MPD selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Zaid Haris Putra Fahyat dengan NIM 17076222039 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Aptikom, yaitu membuat Google Form dari awal sampai akhir. Nah, sebelum saya akan membuat Google Form, saya akan menjelaskan dulu instruksi dari tugas berikut. Berikut merupakan instruksi tugas, jadi saya akan membuat form data pegawai dengan format isian seperti berikut. Untuk halaman pertama, dengan pertanyaan, apakah Anda pegawai perusahaan X dengan opsi yes atau no. Kalau misalnya yes, akan langsung ke halaman kedua. Kalau no, maka akan diberhentikan pengisiannya. Nah, lanjut ke halaman kedua yang berisi ada nama lengkap, domisili, pendidikan terakhir, bidang pekerjaan, usia, jenis kelamin, hobi, bidang keahlian, dan lama bekerja. Untuk bagian lama bekerja itu ada dua opsi. Ada opsi lebih dari 5 tahun dan kurang dari 5 tahun. Kalau misalnya lebih dari 5 tahun, maka itu akan langsung ke halaman ketiga. Kalau misalnya kurang dari 5 tahun, maka itu akan langsung ke halaman keempat. Nah, kalau misalnya kita pilih tadi ya lebih dari 5 tahun, maka kita akan langsung ke halaman ketiga dengan pertanyaan apa yang Anda sukai dari perusahaan X. Nah, mengapa Anda bertahan di perusahaan X? Nah, selanjutnya kalau misalnya kita milih eh, apa namanya di bawah 5 tahun, maka kita akan masuk ke halaman 4 itu dengan pemilih perusahaan. Kenapa memilih perusahaan X? Oke, langsung saja karena sudah saya jelaskan juga, kita langsung membuat Google Form-nya. Oke, sebelum kalian membuka Google Form, kalian tuh harus buka Drive dulu karena Google Form itu biasanya ada di Drive ya. Jadi kalian buka dulu Google Formulir. Nah, akan langsung muncul tampilan seperti berikut. Yang dimana langsung ada judul, tapi masih belum ada judulnya. Jadi kita tulis aja judulnya langsung, yaitu survei data pegawai PT Haris Jaya Teknik. Nah, jangan lupa kita akan menulis ada deskripsi formulirnya. Nah, karena saya sudah membuat deskripsi formulirnya, maka langsung di copy aja. Nah, gitu. Nah, ini untuk judulnya, kita langsung ke tambahkan bagian. Nah, untuk bagian pertama, ada konfirmasi pegawai dulu. Kon Maaf ya guys. Ada konfirmasi pegawai terlebih dahulu. Nah, di mana untuk konfirmasi pegawai ini hanya diberikan pertanyaan ya atau tidak, ya kan? Oh ya, pertanyaan tadi, apakah Anda apakah ada seorang pegawai PT Haris Jaya Teknik? Nah, pilihan ganda ya guys. Nah, untuk itu wajib diisi. Nah, nanti untuk pertanyaan itu buka deskripsi bagian. Nah, nanti kita akan edit ini di eh, belakangan ketika kita sudah menulis atau kita sudah menginput semua bagian-bagiannya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi kita ke bagian kedua dulu, di mana bagian kedua ini ada biodata. Eh, biodata pegawai. Untuk deskripsi, opsional mungkin kita mohon diisi dengan sebenar-benarnya. Oke, langsung kita masukkan pertanyaannya. Yang pertama itu ada nama lengkap. Nah, untuk nama lengkap itu kita langsung ke jawaban singkat ya. Ini udah otomatis ya. Kita wajib isi.
Terus untuk pertanyaan kedua itu ada domisili pendidikan terakhir bidang pekerjaan. Ada domisili ya. Domisili. Ini typo. Maaf. Oke, domisili. Terus untuk jawabannya jawaban singkat aja karena tujuan saya itu biar wilayah domisilinya itu lebih spesifik. Kalau misalnya kayak Bogor ataupun misalnya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok itu kan terlalu terlalu ini ya, terlalu luas itu. Kalau misalnya Jabodetabek atau luar Jabodetabek. Jadi tujuannya domisili itu dengan jawaban singkat aja. Misal contoh Bekasi Utara. Domisili kita jawab contohnya ya. Kayak contoh Bekasi Utara gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu tadi pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir. Nah, kalau pendidikan terakhir ini cocoknya memang pilihan ganda. Mungkin dia bisa SD atau SMP atau SMA, S1 atau D3 ataupun S2 ya bisa disesuaikan. Kita wajib juga. Terus langsung ke bidang pekerjaan. Betul. Ya, betul bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan mungkin kalau bidang pekerjaan bisa memilih sih. Mungkin dia bisa seorang manajer ataupun asisten ataupun staff ataupun office boy atau satpam mungkin bisa jadi ya. Ini kita info. Nah, jangan lupa untuk di wajib isi. Nah, terus kita tambah lagi untuk usia. Nah, usia kita pakai pilihan ganda aja karena kita pakai eh, rentang aja kali ya. Rentang karena biasanya orang yang bekerja di perusahaan itu ya mungkin 18 tahun ya. Karena kan lulus sekolah itu 18 sampai 25 tahun, terus 26 sampai 35 tahun, terus 36 sampai 45 tahun, dan kita tulis saja lebih dari 45. Ini wajib diisi juga. Nah, selanjutnya itu jenis kelamin hobi. Jenis kelamin tentu saja pilihan ganda ya. Itu laki-laki, perempuan. Nah, ini wajib diisi juga. Terus hobi. Mungkin kalau hobi nggak mungkin cuma satu mungkin ya. Eh, jadi kita pilih eh, kotak centang aja. Jadi misalnya hobinya itu dia menulis, terus membaca, mendengarkan musik, terus olahraga, terus menulis, membaca, olahraga, terus apa lagi ya? Melukis mungkin ya bisa jadi ya kan. Nah ini kita wajib isi juga. Kita kasih eh, minimal minimal dua. Oke. Setelah hobi kita akan masuk ke bidang keahlian. Bidang keahlian adalah kita bidang keahliannya pakai software apa. Eh, kita pilih ke kotak centang aja. Barangkali dia punya beberapa keahlian. Bidang keahliannya di misal Microsoft
Microsoft. Bisa di Word, ataupun Excel, ataupun PPT. Terus kalau misalnya dia editing, misalnya Adobe ya, bagian editing, Adobe bisa bisa Premiere Pro, Premiere Pro, atau Photoshop, atau ilustrasi, illustration, ya, ataupun misal bagian programming ya, programming, programming itu misal pakai Python atau WordPress, atau mungkin bidang keahlian jadi di engineering, ya itu bisa dipilih. Terus untuk biasa bidang keahlian itu ada lama bekerja, ya lama bekerja. Nah ini lama bekerja, lama bekerja itu pilihan ganda. Pertama itu kalau misalnya lebih dari 5 tahun, lebih dari 5 tahun, dan ada yang kurang dari 5 tahun. Nah, kita bikin ini dulu ya guys. Nah, karena tadi jumlah total itu ada bagian 4 dan 5 ya. Ya halaman 4 dan 5 kita bikin dulu halaman 4. Itu kalau nggak salah ya pertanyaan terbukanya. Pertanyaan terbuka. Yang dimana pertanyaannya itu apa yang disukai dari perusahaan? Apa yang Anda sukai dari PT Haris Jaya Teknik? Nah, itu si jawabannya paragraf. Nah, ini kita wajib isi juga. Terus kita bikin lagi. Bukan. Ini ya. Bentar. Nah, kita bikin lagi. Pertanyaan tertutupnya. Pertanyaan tertutup. Sebentar. Seperti tadi harusnya ada 2 pertanyaannya. Mengapa? Oke, dan terbuka. Ada satu lagi sih. Kemudian mengapa bertahan di PT Haris Jaya Teknik? Itu bakal teks jawaban juga nih akan jadi jawaban isi. Terus ini pertanyaan tertutup tadi pertanyaannya adalah kenapa memilih PT Haris Jaya. Oke, terus kita bikin lagi. Ini adalah eh, konfirmasi pengisian ya. Konfirmasi pengisian. Apakah Anda sudah yakin? Nah, di pilihannya ya, ya atau tidak. Oke. Ini wajib diisi. Nah, tadi kan kita belum bahas soal bagaimana kalau misalnya kita langsung ke skip ke halaman selanjutnya. Jadi kita dari awal lagi ya. Ini kan kayak apakah Anda seorang eh,
pegawai. Maka ini kita akan lanjut ke bagian bagian ketiga. Karena kan lanjut ke biodata pegawai. Nah, kalau ini, nah, eh, langsung kirim, langsung kirim formulir. Karena kan stok gitu kan. Nah, kita lanjut lagi. Bagian ini tidak usah. Nah, tadi kita harus ke bagian sama bekerja. Sama bekerja ini tadi sudah wajib isi ya, lupa diisi. Itu kita buka bagian. Kalau misalnya lebih dari 5 tahun, tadi kalau lebih dari 5 tahun itu harus ke page selanjutnya. Ini harus ke page 6 berarti. Ke page 4 ke pertanyaan terbuka. Nah, kalau misalnya untuk kurang 5 tahun itu harus ke page kelima. Nah, kalau misalnya pertanyaan terbuka udah, ini langsung lanjut ke sebentar. Langsung ke konfirmasi pengisian. Kalau sudah mengisi di bagian eh, page 4. Nah, kalau misalnya bagian page 5 juga sama. Ini langsung ke konfirmasi pengisian. Kalau udah. Nah, maka ada konfirmasi pengisian. Jika ya, jika ya, nah, jika ya, sebentar. Aduh. Nah, jika ya, tadi kan ini, eh, kan. Jika ya, maka akan langsung eh, kirim formulir. Jika misalnya nggak yakin, balik ke biodata pegawai untuk bisa dicek kembali. Nah, oke. Jadi sudah selesai. Kita akan lihat ya menerima jawaban untuk setelan. Jika ini sebagai tulis, baik. Oke, mungkin setelah ini kita akan melihat bagaimana linknya kalau misalnya udah jadi ya. Setelah ini akan saya beritahu. Oke, baik. Ini merupakan tampilan dari hasil pembuatan formnya. Ya, seperti dilihat bahwa di sini untuk judulnya ya, Survei Data Pegawai PT HRC Teknik dengan deskripsi ininya, deskripsi formnya. Terus kita akan klik berikutnya ya. Nah, kalau misalnya apakah Anda seorang pegawai dari teknik? Ya, kita pilih ya, misalnya seperti itu. Nah, kita akan menulis nama lengkapnya, misal nama saya Zaid Haris Putra Fahyad. Ya, untuk domisili Bekasi Utara ya. Nah, terakhir itu masih SMA karena kan belum lulus. Untuk contoh bidang pekerjaannya, misal kita ada di staff, untuk usia kita masih di 18 sampai 25, jenis kelamin laki-laki, hobi minimal 2. Saya hobi misalnya membaca dan mendengarkan musik. Untuk bidang karir saya, misal misalnya Microsoft. Nah, untuk lama bekerja, misal saya lebih dari 5 tahun, misalnya, maka ke berikutnya. Nah, ini kan kayak langsung ke pertanyaan terbuka nih. Kayak misal apa yang saya sukai dari PTR ini karena misal contoh saja karena eh, misal pemimpinnya adil, ya kan. Terus mengapa bertahan? Karena misal terdesak terdesak eh, kebutuhan keluarga yang sangat banyak gitu, yang sangat ya kalau seperti itu. Kita berikutnya. Maka ya kan kita langsung masuk ke konfirmasi pengisian. Iya, berikutnya langsung kirim untuk menyelesaikan. Nah, sudah jadi seperti itu, teman-teman.
Jadi, oke, kita stop dulu. Oke, baik. Telah selesai video yang eh, pembuatan formnya yang sudah saya buat. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan form atau mungkin ada bagian-bagian yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Em, Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.